Shalom saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita setelah selesai membahas seminar Lugus sisi 1 ceramah Dr. Erastus Sabdono ya. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan Lugus sisi kedua. Ya. Jadi dalam sisi ini pengajaran Dr. Erastus banyak tertumpu kepada pengenalan tentang logos itu sendiri. Ya. Dan selepas itu dia barulah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya ini berkait rapat dengan petikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Jadi sekarang seperti yang ramai sudah tahu bahwa logos dalam bahasa Yunani-nya yaitu perkataan, arahan, perintah, peristiharan. Nah, seperti itulah Dr. Erastus sendiri mengatakan bahwa itu adalah hikmat. Ya, betul juga. Sebab semuanya itu berasal dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri. Ya. Untuk makluman kita lah, untuk pengetahuan tambahan. Oleh sebab Yahweh sendiri mencipta manusia seturut dengan gambaran dia, gambaran Yahweh itu sendiri. Dan manusia ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Artinya Yahweh sendiri mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 4, di atas takhta kerajaan surga itu ada seperti manusia, dikatakan di situ yaitu Yahweh itu sendiri. Dia punya tubuh, tapi tubuhnya bukan seperti tubuh manusia ini. Ya, tubuhnya seperti permata yaspis dan permata sardis, seperti itulah. Ya, jadi saudara-saudari memang itulah kepada saya maksud logos itu ialah hasil buah pikiran Yahweh yang keluar daripada mulut Yahweh sendiri itu. Kalau dia sudah keluar daripada mulut Yahweh sendiri, bermakna dia adalah suatu arahan, suatu pengistiharan. Seperti itulah ya. Jadi kita kembali kepada ceramah dalam logos ini, logos 2 ini oleh Pendeta Dr. Erastus. Di dalam ceramah beliau mengatakan bahwa logos itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 itu memang betul. Ya, memang betul bahwa logos itu adalah Yahweh itu sendiri. Tapi pemahaman kita ini kadang-kadang agak sukar untuk menerima perkataan ataupun ayat seperti itu. Jadi saya mau jelaskan di sini seperti yang saya sudah katakan tadi itu bahwa Yahweh itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi jiwa itu adalah memang pertimbangan pemikiran, akal budi, hikmat Yahweh itu sendiri. Jadi dari dalam jiwa itulah lahirnya logos itu sendiri. Ya, daripada jiwa Yahweh itu maka keluarlah itu logos, hasil daripada pemikiran, pandangan, perasaan Yahweh itu sendiri, dari dalam jiwa itu sendiri. Nah, begitu juga dengan apa yang ada dikatakan Roh Kudus, ataupun kadang-kadang dipanggil di sesuai dalam perjanjian lama Ruach Elohim. Ya. Jadi itulah bagi saya logos itu berasal daripada jiwa Yahweh itu sendiri. Jadi logos itu memang adalah buah pikiran Yahweh itu sendirilah. Nah, seperti itu.
Jadi jelas bahwa dalam pemahaman saya, Logos itu bukan Yahweh. Tapi Logos itu berasal daripada Yahweh dan memang milik Yahweh. Ya, hasil pikiran Yahweh itu sendirilah. Ya, itu pemahaman saya. Ya. Oke, satu lagi. Oleh sebab Yahweh itu adalah sumber segala kuasa. Oke, kalau kita berbicara tentang kuasa, perkataan kuasa itu dalam bahasa Melayu itu agak terbatas. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dia terbahagi kepada dua. Ya. Kuasa itu adalah power, ya, dan authority. Itu maksud kuasa di dalam firman Tuhan itu. Maka logos dari dalam jiwa, ya, karena Yahweh adalah sumber segala kuasa, maka logos dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri ada kuasa. Betul? Saya percaya itu memang ada kuasa. Sebab itu semasa penciptaan bumi dan seluruh cakrawalanya, Yahweh itu berfirman, mengarah dan memutuskan dan mengistiharkan. Maksudnya itu berfirman di situ itu mengarah, memutuskan, dan mengistiharkan. Benda itu terjadi. Itulah kuasa Yahweh kita itu. Yahweh orang-orang Kristian ini. Ya. Dan sebagai buktinya kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 29 lah. Bagaimana Yahweh sendiri berkata, berfirmanlah Yahweh ataupun Allah. Hendaklah segala dan terjadilah. Jadilah seperti ini dan terjadilah. Kurang lebih begitulah. Itulah kuasa, power, dan authority Yahweh itu sendiri kepada dunia ini. Dia ciptakan hanya dengan dari apa yang keluar dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri, kemudian dia istiharkan dan segala sesuatu itu menjadi. Itulah Yahweh kita. Oke, sekarang kita kembali kepada pergi kepada Tuhan Yesus lah, ya. Oke, dalam seminar Logos sesi 2 di YouTube pada masa nanti saudara tengok itu YouTube seminar Logos sesi 2 Pendeta Dr. Irasus sendiri, baru kamu dapat melihat di dalam masa jam ke-1 jam 1 menit ke-49 sampai kepada menit ke-50, Dr. Erastus telah mengatakan bahwa Yesus mati 2 kali. Ya. Nah, mati 2 kali di atas kayu salib dan semasa dia mati di surga lah. Yahweh membuatkan dia mati di surga supaya membolehkan dia masuk ke dalam rahim Maria. Kepada saya secara pribadi, ini adalah pendapat ataupun pandangan pribadi Dr. Irasus sendiri. Dia tidak lihat di dalam Alkitab. Dia tidak buat keputusan itu melalui Alkitab, tetapi dia baca di dalam Alkitab dan itu adalah pandangan pribadi beliau. Ya, jadi terserah kepada kita untuk percaya ataupun tidak. Tetapi kepada saya tidak dapat menerima apa yang dia katakan itu. Ya, kenapa? Sebab saya percaya bahwa di surga itu tidak ada kematian. Ya. Semua yang berasal di surga itu, di tempat kerajaan kekal itu, tidak ada kematian. Sebagai contoh, apabila Yahweh memberikan kuasa kepada Lucifer, kemudian Lucifer dia mempunyai pikiran yang semakin bertentangan dengan Yahweh itu sendiri, sebab dia merasakan kuasanya itu dan kehebatannya itu,
dan dia mau lebih daripada itu, maka dia melawan Yahweh itu sendiri. Maka akibatnya terjadilah peperangan di surga di antara kumpulan Lucifer dan penghulu malaikat, yaitu kumpulan Michael. Ya. Dan apa yang terjadi, kumpulan Lucifer itu kalah. Sepatutnya kalau dia sudah kalah, dibunuhlah semua malaikat-malaikat yang berdosa itu kan. Tetapi memang mereka tidak boleh mati. Sebab mereka berasal daripada tempat yang kekal itu. Tidak ada kematian di situ. Apa yang terjadi? Mereka dihalau ke bumi. Dan apabila mereka berada di bumi pun, mereka tidak boleh mati di sini. Cuma saja mereka yang tidak boleh mati ini, dia tidak boleh beranak pinak seperti manusia. Ya. Sebab itu kumpulan Lucifer ini dia mempengaruhi manusia dengan ideologinya, pemikirannya, supaya nanti manusia itu boleh menentang Yahweh, kemudian bila dia mati tetap juga rohnya dalam kumpulan Lucifer. Seperti itulah, itu pemahaman saya. Jadi yang jelas sekali, di surga itu tidak ada kematian. Jadi kalau di surga tidak ada kematian, bagaimana Yahweh itu sendiri bunuh, membuatkan Yesus mati dan masuk ke surga? Itu alasan saya kenapa saya tidak dapat terima pemahaman Dr. Erastus sendiri. Ya, walau macam manapun saya tidak bermaksud untuk menentang beliau, sebab beliau adalah seorang pendeta yang mempunyai pengetahuan di dalam ilmu eksegesis. Cuma saja ilmu tafsirannya itu, cara penafsirannya itu kadang-kadang kita kena kaji semula sesuai dengan petikan Alkitab ataupun sejarah di dalam Alkitab itu sendiri, baik di bumi maupun sejarah di surga. Ya, jadi itulah ya yang saya nampak. Jadi seperti yang saya pernah kongsikan juga, kepercayaan saya, Yahweh telah mencipta tubuh Yesus dalam badan Maria. Ya, itu kepercayaan saya. Kalau Yahweh dia boleh cipta manusia daripada debu tanah, yang dia namakan sebagai Adam, kerana Adam dicipta daripada Adamma, ya, daripada tanah. Selepas itu Yahweh mencipta manusia, pasangan Adam itu daripada tubuh Adam itu sendiri. Kenapa Yahweh tidak boleh cipta tubuh Yesus daripada tubuh Maria? Seperti itu. Jadi Maria itu memang suci. Bukan saja suci tubuhnya, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, tetapi jiwanya itu saya percaya memang. Jadi lengkap. Package yang ada dalam kehidupan Maria itu lengkap untuk Yahweh mencipta tubuh satu manusia yang bernama Yesus. Seperti itulah, itu pemahaman saya lah. Okay. Dalam sisi kedua ini juga pendeta Dr. Erastus ada mengatakan bahwa Yesus mengenakan logos dalam dirinya. Saya pun percaya tentang hal ini, cuma cara penjelasan itu mungkin kita perlu jelaskan lebih terperinci. Sebab kalau dikatakan seperti itu, seolah-olah logos itu suatu benda. Ya, logos itu suatu benda macam baju boleh pakai. Seolah-olah Yesus ambil itu baju logos, lepas itu dia pakai. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Kepercayaan saya tentang mengenakan logos itu berbeda dengan beliau, dan kepada saya percaya bahwa
apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 7, ya, itu lebih tepat daripada pemahaman seperti itulah. Ya. Bagaimana cara Yesus dapat mengenakan logos itu? Bukan senang. Sebenarnya logos itu kita harus menjalani ataupun menghadapi prosesnya. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 7 itu, Yesus sendiri mengusungkan dirinya. Seperti itu. Tapi kepada saya, perkataan mengusungkan diri itu lebih saya yakin kalau saya katakan Yesus mengusungkan seluruh pemikirannya itu dan dekat kepada Yahweh supaya Roh Kudus itu menguasai pemikiran Yahweh dan logos itu sendiri menguasai. Sebab logos itu, perkataan Yahweh itu bukan sekadar perkataan. Nanti saudara kaji tentang makna logos itu sebenarnya. Jadi itu yang menguasai pemikiran Yesus. Jadi apabila logos menguasai seluruh pemikiran Yesus, maka hidupnya sesuai dengan logos daripada Yahweh itu sendiri. Itu pemahaman saya lah, ya. Sebab itu apa yang ada di dalam pemikiran Yahweh itu sendiri, itulah yang ada di dalam pemikiran Yesus. Yesus, cara hidup Yesus sama seperti cara hidup Henokh. Sebab itu Yesus sendiri kan Yahweh, Bapa memberikan dia hidup. Oke, perkataan hidup ini ada dua jenis. Satu hidup kekal dan satu hidup di dunia. Ya. Sebab itu di dalam Kejadian itu apabila Yesus memberikan perintah supaya jangan makan buah itu, ya, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Yahweh sendiri kata, kalau kamu makan, pada saat kamu makan pasti kamu mati. Maksudnya mati itu dia tidak dapat pergi ke surga. Dia akan menghadapi kematian, baru dia boleh naik ke surga kalau dia tidak berdosa. Ya, artinya pada waktu itu, penciptaan manusia pada waktu itu, Yahweh bukan saja meruahkan ataupun menghembuskan nafas hidup kepada Adam, tetapi juga menghembuskan hidup yang membolehkan dia tidak mati di bumi dan terus naik ke surga. Seperti Henokh, seperti Elia, dan seperti Yesus. Yesus sebenarnya dia tidak mati. Tapi oleh sebab dia dibunuh, maka dia mengalami kematian. Tapi kematian itu bukan kematian yang biasa. Sebab Yesus sendiri itulah yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 7 itu bahwa dia mengusungkan dirinya, dia mengusungkan seluruh pemikirannya dan menjadi seperti manusia. Itu kehendak Yesus sendiri. Tapi kalau ikut rencana Yahweh itu sendiri, sebenarnya Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia merendahkan diri di hadapan Yahweh setaraf dengan manusia yang boleh mati. Itulah bukti ketaat setiaan Yesus itu kepada Yahweh. Dia sanggup mati tetapi kematian itu
tidak dapat menguasai kehidupan Yesus. Sebab dia memang bukan manusia yang layak mati di dunia. Dia harus menghadapi semua apa yang berlaku kepada dia, dan Yahweh itu sendiri memberikan dia hidup kekal. Ya. Jadi kita kembali kepada Yesus dan Logos itu. Sebab itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yesus telah mengisytiharkan, telah menyatakan kepada murid-muridnya dan kepada dunia bahwa Yesus dan Yahweh itu adalah satu. Dia kata, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu di situ? Jiwa Yesus ada di dalam kehidupan, jiwa Yahweh ada di dalam kehidupan Yesus. Jadi seperti yang dikatakan oleh pendeta Dr. Erastus, Yesus mengenakan Logos. Ya, Yesus mengenakan Logos. Sebenarnya itulah. Kehidupan Yesus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus dari Yahweh itu sendiri, dan Logos itu adalah kehidupan Yesus sendiri. Ya. Jadi rumusan kita di dalam seminar Logos sesi kedua ini adalah kita telah dapat belajar bahwa sumber sebenar Logos itu adalah daripada Yahweh. Ya, yang keduanya, proses menjadi kudus seperti yang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus menjadikan manusia itu sebagai kerabat Elohim. Oke. Kerabat Elohim. Elohim itu sendiri tidak merujuk 100% kepada Yahweh, tetapi merujuk kepada mereka yang berada di dalam kerabat kemuliaan keagungan Yahweh itu sendiri. Nah, saya percaya saudara dan saudari masih ingat tentang ilustrasi saya tentang raja-raja di Malaysia. Kita ada raja-raja, kita ada sultan, ya, begitu kan? Nah, itu kerabat, dan keluarga mereka itu termasuk dalam kerabat di raja itu. Tetapi yang tertinggi di antara raja-raja ini adalah yang di Pertuan Agung. Nah, begitu juga di dalam kalangan Elohim itu. Kita berada di dalam kerabat Yahweh itu sendiri, Elohim. Bermakna kita berada dalam Elohim itu. Setara berada di dalam lingkungan Yahweh. Ya. Tetapi yang tertinggi di antaranya itu adalah Yahweh itu sendiri juga. Ya. Yesus sudah berada di dalam lingkungan ataupun kerabat Yahweh, Elohim itu. Tetapi kelebihan Yesus adalah Yesus diangkat jauh lebih tinggi daripada Elohim yang lain. Dia jauh lebih tinggi daripada Henok. Dia jauh lebih tinggi daripada Elia, Abraham, Musa, dan sebagainya. Dan dia setara, ya, setaraf dengan Yahweh itu sendiri. Sebab itu kalau kita baca dalam Wahyu pun, Yesus berada di sebelah kanan Yahweh, di samping Yahweh. Itulah Yesus. Jadi saudara dan saudari sekalian, kita juga sudah mendengar dalam video saya sebelum ini
bagaimana proses menjadi Elohim itu bukan mudah. Ya, bagaimana menjadi proses Elohim itu dia bukan mudah. Memang sukar, tetapi kita harus melakukannya di dunia ini. Dan kalau ada kesan yang kita dibunuh pun sebagai contoh lah, di Timur Tengah baru-baru ini saya mengikuti suatu seminar di sebuah gereja, dan seorang penceramah itu mengatakan bahwa ada 20 daripada sebuah gereja Koptik, Ortodoks Koptik, ditangkap oleh pengganas. Tidak perlulah saya sebut nama dia, tapi kita tahu pengganas itu. Dan mereka ditanya, yang mana kamu mau? Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu hidup. Tetapi kalau kamu tetap percaya mengikut Yesus, kamu akan mati, kata pengganas itu. Dan semua ke-20 orang itu, sudah tentu dia pemimpin gereja Ortodoks Koptik di Timur Tengah, mengatakan kami tetap mengikut Yesus. Dan selepas itu mereka disembur dengan peluru sampai mati. Darahnya tertumpah ke bumi, tetapi roh dan jiwanya itu naik ke surga. Hebatnya itu. Jadi itulah saudara. Ya. Pertahankanlah imanmu. Ya. Tunduk kepada Yahweh itu sendiri. Ya. Jangan takut, sebab surga sentiasa bersama-sama dengan mereka yang taat dan setia kepada Yahweh melalui Yesus. Kita harus menjadi murid Kristus. Ikut teladan Yesus. Jadi itu saja saudara-saudariku sekalian. Saya sangat berterima kasih, dan kita harus pada saudara dan saudari yang mendengar ini penjelasan ataupun pembahasan tentang seminar Logos yang sesi yang kedua ini, kita perlu saling mendoakan dimanapun saudara. Saya juga perlu saudara doakan supaya apa yang saya kongsikan itu tidak terkeluar, tidak meleset daripada pemahaman yang sebenarnya. Ya saudaraku, jadi itu saja. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.